Pernah nggak sih waktu Anda lihat hutan yang lebat banget, terus kepikiran, gimana ya caranya kita tahu apa aja yang ada di dalamnya? Bukan cuma soal ngitungin pohon satu-satu ya, tapi benar-benar paham sama hutan itu. Nah, di depan kita ini kelihatannya sih cuma kayak rencana pembelajaran semester biasa ya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Tapi jangan salah, ini tuh sebenarnya cetak biru loh. Panduan buat melakukan sesuatu yang, wah, luar biasa. Ngukur satu hutan penuh. Jadi pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan dan rimbawan itu mengubah lautan pohon ini jadi data yang bisa kita baca dan pahami? Apa sih rahasia di balik angka-angka itu semua? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inventarisasi hutan itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak stock of name-nya hutan. Jadi bukan cuma ngitungin pohon, tapi juga ngumpulin info soal kesehatannya, ukurannya, jenisnya apa aja, dan semuanya dilakukan secara terstruktur dan ilmiah. Nah, ini poin pentingnya. Sebelum timnya terjun ke hutan, mereka harus tahu dulu tujuannya apa. Mau buat produksi kayu kah? Atau buat konservasi? Mungkin buat ngukur simpanan karbon? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya nentuin metode apa yang bakal dipakai. Kedengerannya capek banget ya kerjaan kayak gini. Terus ngapain juga kita repot-repot ngelakuin ini semua? Soalnya, inventarisasi hutan itu bukan sekedar tugas akademis, ini tuh jadi fondasi buat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab loh. Data yang didapat itu punya dampak langsung di dunia nyata loh. Dan datanya ini krusial banget. Dipakainya buat macam-macam, mulai dari nentuin berapa banyak pohon yang boleh ditebang biar tetap lestari, sampai bikin kebijakan nasional buat ngadepin perubahan iklim. Coba bayangin deh, tanpa data ini kita cuma bisa nebak-nebak doang. Oke, sekarang kita intip yuk gimana mahasiswa kehutanan belajar caranya. Kita mulai dari teorinya dulu. Nggak mungkin kan kita ngukur tiap pohon di hutan segede itu. Nah, makanya para ilmuwan pakai trik statistik yang pinter banget, namanya sampling. Intinya, mereka ngukur area-area kecil yang dianggap mewakili keseluruhan hutan buat dapat gambaran besarnya. Prosesnya itu metodis banget. Pertama, mereka tentuin dulu batas populasinya alias seluruh area hutannya. Terus, mereka rancang yang namanya petak ukur. Ini tuh plot-plot kecil tempat pengukurannya. Nah, terakhir, baru dihitung butuh berapa banyak petak ukur sih biar datanya akurat secara statistik. Dan ternyata, bentuk peta ukurnya itu penting juga loh. Mau pakai yang kotak, persegi panjang, atau lingkaran. Soalnya, tiap bentuk punya plus minusnya sendiri tergantung kondisi lapangannya. Ini salah satu keputusan paling awal yang harus diambil pas ngerancang survei. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita pindah ke bagian prakteknya, pas benar-benar turun ke lapangan. Hal pertama yang mungkin nggak kita sangka-sangka, ternyata sebelum ngeluarin alat apapun, langkah pertamanya itu adalah organisasi tim. Dokumen ini benar-benar nekenin pentingnya kerja tim, bagi-bagi tugas. Jadi inventarisasi hutan itu kerjaan tim, bukan sendirian. Nah, ini dia peralatannya. Ada yang klasik banget, kayak kompas buat nunjukin arah sama klinometer buat ngukur tinggi pohon. Terus ada pitapi. Ini pita ukur khusus yang bisa langsung ngasih tahu diameter pohon. Dan pastinya GPS buat nandain lokasi tiap petak ukur biar presisi. Tapi, ini bukan cuma soal alat-alat tradisional aja. Di sini disebutin juga soal pemakaian telesheet berbasis Android. Jadi datanya langsung dimasukin ke HP atau tablet di lapangan. Ini bisa ngurangin salah catat dan pastinya bikin analisis lebih cepat. Keren ya, teknologi ketemu tradisi. Pengukuran di lapangan itu penting banget, tapi itu baru setengah dari ceritanya. Sekarang, yuk kita lihat gimana teknologi modern ngasih kita sudut pandang yang beda banget. Yap, selain belusukan ke hutan, para ahli kehutanan modern juga melihat ke atas. Maksudnya, mereka pakai gambar dari pesawat dan satelit buat dapat bird's eye view atau pemandangan dari atas. Teknologi utamanya ada dua, foto udara yang diambil dari pesawat, sama citra satelit yang muterin bumi ratusan kilometer di atas kita. Masing-masing ini ngasih lapisan data yang beda-beda. Di silabus ini bahkan disebutin spesifik kok, mereka pakai data dari satelit kayak Landsat 8, terus gambar-gambarnya dianalisis pakai software canggih kayak ArcGIS. Gunanya buat apa? Buat ngenalin tipe hutan, tingkat kerapatannya, bahkan perubahannya dari tahun ke tahun. Jadi, dua metode ini saling melengkapi, nggak bisa dipisahin.
Data dari lapangan, atau yang sering disebut ground truth, itu dipakai buat ngecek dan nyesuaiin data yang kelihatan dari satelit. Kombinasi keduanya inilah yang ngasih gambaran hutan paling akurat dan lengkap. Dan tahu nggak berapa total waktu buat satu mata kuliah ini aja? 37,5 jam. Ini nunjukin betapa dalam dan detailnya ilmu ini. Bener-bener gabungan antara kerja lapangan yang berat, analisis statistik yang rumit, sama teknologi canggih. Pada akhirnya kan, setiap pohon yang diukur, setiap jengkal tanah yang disurvei, dan setiap piksel gambar satelit yang dianalisis, itu mereka semua lagi cerita. Cerita tentang kesehatan planet kita. Pertanyaannya sekarang, seiring kita makin pintar mendengarkan cerita mereka, kira-kira cerita apa lagi yang bakal mereka ungkap selanjutnya?